Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan bersuka cita dalam Tuhan. Kita akan masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kami persilakan untuk keluarga dari Bapak Rizky untuk bersaksi mempersembahkan sebuah pujian.
Salam saudara-saudari, kami akan menyaksikan suatu pujian yang kami ciptakan sendiri dari gereja kami sendiri. Sebenarnya ada 40 lagu saudara, tapi kami menyanyikan satu lagu saja. Ya, karena ini lagunya sungguh luar biasa dan lagu ini juga sudah didengar oleh Malaysia dan orang Malaysia pun di gerejanya sudah mulai mereka nyanyikan. Yesus yang menyinari. Haleluya. Yesus yang menyinari, memberi damai dan sejahtera. Yesus kepastian, kebenaran. Di dalam nama Yesus, ku menang saat kau
Kami tidak tidur di hotel, tapi kami tidur di pastori. Selalu saya arahkan demikian supaya mereka bisa merasakan ya bagaimana pelayanan itu, bagaimana Yesus yang lebih menderita dari kita. Karena itu didiklah anakmu mulai sekarang untuk melayani Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Sungguh luar biasa. Terima kasih untuk keluarga Bapak Pendeta Rizky. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk mengerti isi hati Tuhan.
Kiranya urapannya, kuasanya bekerja maksimal di tempat ini, maksimal bekerja di dalam hidup kita pribadi lepas pribadi. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihibur, yang berseteru diperdamaikan, yang kekurangan diberkati, yang ada di jalan duduk Tuhan bukan salah, karena tidak ada mustahil bagi Allah. Sorak-sorai bagi Yesus, haleluya. Sembah Dia, oraya kama yorea saka batu karama yarala. Sembah Dia, hadiratnya memenuhi tempat ini, hadiratnya memenuhi hatimu. Oraya kama sekolah lama yorea lama saka negara lama yarala sada. Irama saka mora lama yarala saka. Penuhi kami dengan hadirat-Mu Tuhan. Kami bukan hanya sekedar berkumpul, kami rindu, kami haus, kami butuh Tuhan, hadirat-Mu Tuhan. Oh, haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Oh, masyarakat. Saudara datang kepada Tuhan dengan rendah hati, percaya oh Yesus sanggup menolong, Yesus sanggup memberikan kekuatan untuk kau tampil menang lebih daripada pemenang. Tuhan buat naik, kau bukan turun. Tuhan jadikan kau kepala bukan ekor. Dia berikan roh yang tak terbatas dalam hidupmu, untuk kau bisa mengatasi semua ke depan apapun yang terjadi. Karena Tuhan sudah berjanji bahwa engkau pasti menang lebih daripada pemenang. Pegang janji itu, deklarasikan janji itu, imani janji itu, renungkan janji itu. Janji Tuhan gak mungkin gagal, janji Tuhan pasti terjadi. Karena Dia bukan manusia sehingga Dia berdusta. Apa yang Dia janjikan pasti Dia harus genapi. Firman-Nya tidak mungkin kembali sia-sia. Urapi semua kami Tuhan, supaya kebenaran yang Kusampaikan memerdekakan kami. Kalau ada pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia gelap, roh jahat, iblis, setan, kuasa gelap, inilah zaman roh teritorial beserta kata-kata duran, cuma mengganggu, menghalangi, menghambat kebenaran firman untuk disampaikan. Kami satukan hati iman kami usir, kami tolak, patahkan kuasa yang di dalam nama Yesus. Roh santet, guna-guna, dukun, ilmu sihir, suami, ilmu apapun, setan, kuasa gelap, kami patahkan dalam nama Yesus. Kami percaya Allah itu roh. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita dahsyat luar biasa. Haleluya, haleluya, yang meriah lagi, yang meriah, lebih meriah. Haleluya. Saudara, Bapak Ibu sekalian, biasa sekali kita mengatakan acara ini adalah ibadah. Tapi saya katakan ini bukan sekedar ibadah, ini pesta anak domba Allah. Ibadah artinya berbuat baik. Itu kalau kita lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya ketika engkau melihat paku ada di jalan dan di hatimu ada niat baik untuk menyingkirkan paku itu supaya orang lain tidak kena, itu sudah ibadah. Tapi ini bukan sekedar ibadah, ini pesta anak domba Allah. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Kenapa saya katakan demikian? Lihat, sudah ada persiapan pesta semua nih. Ya, ada pemain keyboard, ada pemain drum, ada pemain gitar semua, ada leader singer, ya, ada yang kameramen atas bawah. Artinya ini bukan sekedar ibadah, ini pesta anak domba. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Ingat baik, pemimpin pesta bukan saya. Pemimpin pesta adalah nama di atas segala nama. Itulah yang kita nyanyikan tadi, nama di atas segala nama. Yesus namanya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Siapapun saudara di sini boleh tidak taat kepada Tuhan kalau saudara tidak punya nama. Terlanjur orang tuamu buat nama sehingga kau harus taat kepada Yesus, karena Yesus nama di atas segala nama. Saya harap Anda cerdas yang saya maksudkan, karena banyak orang-orang potong-potong video saya, tapi saya nggak takut karena aslinya ada saya, ada sama saya. Saudara, coronavirus itu pun nama. Kita harus tunduk kepada nama Yesus.
Selama ada coronavirus, kata Menteri Kesehatan di Indonesia, gereja yang saya pimpin tidak pernah tutup, terus jalan, tidak ada satupun yang kena corona. Saya, istri saya, semua jemaat tidak ada yang kena corona, karena corona adalah nama Yesus, nama di atas segala nama. Corona harus tunduk kepada nama Yesus. Haleluya. Siapa di antara saudara yang sakit-sakit, itu pun nama. Apa sakitmu, sebut aja, itu nama. Jangan kau bilang itu penyakit, itu nama. Sakit ginjal, namanya sakit ginjal. Diabetes, namanya diabetes. Apalagi darah tinggi, namanya sakit darah tinggi. Apalagi asam urat, sakit asam urat. Apalagi stroke, namanya stroke. Apalagi lumpuh, buta, itu sakit, itu nama. Jadi jangan kau bilang sakit, itu nama. Karena Yesus nama tertinggi, nama di atas segala nama. Semua nama-nama penyakit harus tunduk kepada nama Yesus. Haleluya. Saudara, ada yang pernah lihat saya? Maksudnya sebelum saya tampil di sini, sebelum kita ketemu langsung muka, tatap muka, ada yang pernah lihat saya? Haleluya. Wah, kalau di kota-kota selalu mereka selalu lihat. Mungkin nggak ada sinyal di sana ya. Haleluya. Saudara, Bapak Ibu sekalian, silakan duduk, silakan duduk. Haleluya. Kenapa saya suruh duduk? Karena saya lihat di belakang sudah ada yang mulai wajahnya cemberut seperti jeruk purut. Haleluya. Ya, puji Tuhan, ini kalau minggu pertama yang hadir lumayan, tapi nggak tahu minggu besok berikutnya ya. Haleluya. Padahal kita bilang Ibrani 10:25, jangan kau menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah yang biasa dilakukan beberapa orang, hendaklah semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang semakin dekat. Saudara, kami dari Jakarta hari Senin jam 11 siang, karena di jalan ada beberapa orang yang telepon, jadi mampir-mampir layanan, doakan orang sakit, dan akhirnya sampai ke Salatiga jam 3 pagi ya, nginap di gereja GBI Berea sana, Pak Gideon Rusli. Terus Selasanya saya telepon Pak Pendeta Mardi, dan kami meluncur ke wilayah Bumi Ayu ini, dan akhirnya kami tiba, dan puji Tuhan kami dikasih tempat ya di pastori. Luar biasa dinginnya, sangat luar biasa. Haleluya. Saya bersyukur sekali ya. Sempat itu nggak dingin, saudara. Wah, bagaimana kami, AC nggak ada, semua nggak ada. Ya, tapi puji Tuhan karena di sini dingin, nggak perlu AC. Jadi bayar listrik pun murah, itu anugerah Tuhan. Haleluya. Kalau di Jakarta saya khotbah pakai jas seperti ini, jaket seperti ini, nggak mungkin bisa kalau nggak pakai full AC. Tapi ini nggak ada AC, saya bisa pakai jaket. Ini karena cuacanya Tuhan buat dingin di sini. Haleluya. Ini berkat Tuhan buat kita semua. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Saya kaget gereja sebesar ini katanya bayar listrik cuma 200.000. Saya kaget, saudara. Kami gereja yang kecil aja 3.700.000 tiap bulan bayar listrik. Saya bilang sama anak saya, kita pindah ke sini aja. Anak saya bilang, jangan saingan sama Pendeta Mardi gitu. Nanti semua lari ke kita. Haleluya. Saudara, luar biasa pelayanan di sini ya. Selama saya ada di sini, dibawa pelayanan ke dusun-dusun, ada Ngaduman ya, katanya di situ ya mayoritas Kristen, ada Puyang yang di sana itu dulunya mayoritas Islam, tetapi berjalannya waktu karena satu dan lain hal, mulai tahun 70-an dan seterusnya, akhirnya mereka katanya ikut Tuhan Yesus. Saya wawancarai di sana kepala dusunnya. Saudara, luar biasa wilayah sini, Tuhan sedang melawat, tetapi kita jangan cukup puas. Masih banyak jiwa-jiwa yang belum terselamatkan. Kita harus terus bergerak untuk membawa mereka mengenal Yesus. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Saudara, kata psikolog ya, kalau Anda dengar orang ngomong tapi Anda pasif, tidak proaktif, itu kekuatannya hanya 30 menit. Kalau nggak percaya, tanya anak Pak Mardi yang katanya jurusan psikolog. Itu kekuatannya 30 menit. Nanti ke 35 kau lihat aku mulai 2.
ke 38, ke 40 mulai kau lihat samar-samar, ke 50 menit hilang, tiba-tiba nongol lagi. Kau bilang mujizat Tuhan sedang terjadi, pendetanya diurapi, bisa ngilang-ngilang, bisa jadi dua. Dan saya tidak mau ya berita itu didengar oleh Kapolres Salatiga ya, nanti wah ini ilmu apa yang digunakan ini. Haleluya. Ternyata Anda sudah di alam roh yang lain. Karena itu Anda harus responsif, harus proaktif. Amin. Ya, amin. Yes, amin. Mari kita gladiresik dulu. Ayo. Ayo. Gak disuruh berdiri aja gak mau. Gimana mau kasih perpuluhan, berdiri aja gak mau. Haleluya. Gimana mau kasih kualitas yang terbaik? Ya, haleluya. Berdiri aja susah. Haleluya. Kita gladiresik ya. Amin. Baru 30%. Amin. 40. Amin. 60. Amin. 70. Amin. 80. Amin. 90. Amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Iya. Saya yakin sebenarnya sudah sampai 99 ya. Tapi karena yang 10% pakai masker sehingga nggak kedengaran di telinga saya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk, silakan duduk. Haleluya. Saudara Bapak Ibu sekalian, banyak sekali pendeta-pendeta dan jemaat dan pelayan Tuhan, mereka selalu mengatakan mengenal Allah, mengenal Allah, mengenal Allah. Bagus sih kalau kita mengenal Allah. Lukas 1 ayat 37, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tapi apakah kita mengenal siapa manusia itu? Saudara, waktu ini saya sampaikan di Mabes Polri waktu saya pelayanan di sana, yang judulnya siapakah manusia itu? Itu para kombes-kombes ya, mereka semua itu pada meremehkan tema itu. Tapi ketika saya mulai jabarkan, mereka kaget karena mereka nggak dapatkan itu di pelajaran sekolah mereka waktu mereka sekolah. Kenapa? Karena kita nggak mungkin bisa belajar siapa manusia itu dari penjelasan manusia. Kau nggak mungkin bisa belajar tentang robot tapi dari orang yang bukan pencipta robot. Kau harus tanya pencipta robotnya, seperti apa robot ini. Sekali waktu ada mobil VW mogok, itu kan mobil tua saudara, ya Eropa punya tapi. Terus diteleponlah mekanik-mekanik yang ada, datang ke rest area, mulai dibetulin nggak bisa, mekanik Toyota nggak bisa, mekanik Suzuki nggak bisa semua. Nggak lama kemudian datang seorang bapak berhenti. Ada apa? Ini mobil saya mogok. Dia buka mesinnya di depan, padahal mesinnya itu di belakang. Haleluya. Terus buka sama bapak ini, di kotak-katik dia langsung 3 menit. Starter, nyala. Bapak siapa? Saya pencipta mobil ini. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Artinya saudara, engkau tidak bisa mengenal manusia dari manusia. Engkau harus mengenal manusia dari sang pencipta manusia itu sendiri. Engkau tidak akan kenal dirimu dari dirimu sendiri. Engkau bisa kenal dirimu kalau Allah memperkenalkan dirinya kepadamu. Haleluya. Saya dulu Islam. Saya pernah sekolah di Madrasah Sanawiyah Aliyah. Ya, jadi saya tahu betul, saya paham betul. Saudara, saya terus ingin mengenal siapa saya, tapi nggak pernah saya bisa mengenal siapa saya. Karena mengenal Tuhan aja belum, apalagi mengenal saya. Ketika 1996 ya, barulah saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Saya tinggalkan agama saya yang dulu, saya ikut Yesus. Dan awal mulanya keluarga saya semua panik. Ada juga yang bilang saya kafir, tapi saya biasa-biasa saja. Saudara, saya hanya doa puasa. 7 tahun kemudian ibu saya ikut Yesus. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Karena satu orang bertobat, berlasa-lasa malaikat di sorga bersorak-sorai. Amin. Harusnya ketika kau dengar seperti itu langsung begitu, itu namanya responsif. Saya pernah pelayanan di salah satu gereja yang hadir itu 600 orang.
Kalau jarum jatuh kedengeran, matanya gini semua. Iya, melotot kayak ikan bandeng yang dijual di pasar yang juga gak laku 3 hari. Iya, lama-lama gitu. Haleluya. Saya mau Anda serius tapi relax. Ya, amin. Ya, betul. Ya. Karena amin itu artinya sepakat. Betul itu Pak Pendeta, betul. Jadi saya tambah semangat. Tapi kalau saudara bengong aja, saya jadi pikiran. Apalagi kalau ada yang melotot terus, saya salah apa? Kita kan baru ketemu hari ini. Iya kan? Haleluya. Jadi saya mau Anda itu, ya Pak. Amin Pak, amin Pak. Oh, saya jadi semangat ya, berarti artinya kalian paham. Karena kalau kita di sekolah, waktu kita SD, SMP, SMA, ya itu kita paham dulu, baru boleh amin. Tapi firman tidak paham dulu, amin dulu, baru nanti Tuhan kasih paham. Berikan suara-suara. Haleluya. Makanya amin, amin. Sekolah teologia, kurang lebih arti sederhananya sekolah yang mempelajari tentang Allah. Siapakah kita manusia bisa mempelajari tentang Allah? Hebat sekali kita, luar biasa kita. Kita nggak mungkin bisa mengenal Allah kalau nggak Allah yang memperkenalkan dirinya kepada kita. Itulah sebabnya saya tinggalkan keyakinan saya yang lama, saya ikut Yesus. Karena Yesus memperkenalkan dirinya kepada saya tahun 1996. Tapi saya tidak puas sampai di situ. Saya harus mengenal siapa saya. Saudara, karena kalau kita tidak mengenal siapa kita hanya tahu Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa, Tuhan ajaib, Tuhan sangat mulia, agung dan seterusnya dan sebagainya. Tapi ketika ditanya, kamu siapa? Aku cacing tanah liat yang tak berdaya. Aku lemah, banyak masalah, banyak persoalan. Kau gak tahu ya, ini sampai bungkuk badanku karena begitu banyaknya beban yang kupikul. Haleluya. Padahal Alkitab berkata, roh Allah yang ada pada kita lebih besar dari semua roh-roh yang ada di muka bumi. Haleluya. Jadi kita tidak cukup hanya mengenal Allah, kita harus mengenal siapa kita, siapa manusia itu. Baru kita bisa, saudara, luar biasa di dalam Tuhan. Alkitab bilang, Markus 9 ayat 23, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Tadi Lukas 1 ayat 37, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Markus 9 23, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Saudara lihat, kata-katanya sama, artinya juga sama, tapi pribadinya beda. Ini Allah, ini kita. Kok bisa? Nah, itulah dahsyatnya kita orang percaya. Itulah bedanya kita dengan orang lain yang tidak percaya. Saya tidak bicara tentang agama, saya bicara tentang iman di dalam Yesus. Karena agama tidak akan bisa buat apa-apa dalam hidup kita, tapi iman kita di dalam Yesus, itulah yang membuat kita luar biasa. Itulah yang membuat kita menjadi dahsyat. Itu yang membuat kita menjadi ajaib. Di dalam Dia kita menang lebih daripada pemenang. Tuhan buat naik bukan turun. Tuhan jadikan kita kepala dan bukan ekor. Haleluya. Keluarga saya dulu katakan saya kafir macam-macam, tapi dengan kuasa doa satu persatu mereka ikut Yesus. Ibu saya ikut Yesus, ayah saya percaya Yesus, adik saya ikut Yesus, sudah selesai sekolah teologi. Anak saya atau ponakan saya ikut Yesus, abang saya ikut Yesus. 50 plus 1 kami sudah percaya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya. Mungkin banyak di antara saudara yang punya keluarga yang belum percaya, tapi Anda harus mengenali siapa Anda di dalam Tuhan, sehingga Anda punya kuasa doa. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Kisah Rasul 16 ayat yang ke-31, firman-Nya berkata, jawab mereka, percayalah kepada Yesus Kristus, maka engkau selamat dan seisi rumahmu diselamatkan. Kepala penjara Filipi mau bunuh diri karena terjadi gempa yang luar biasa disebabkan doa Paulus dan Silas. Tetapi Paulus dan Silas bilang, tidak ada yang lari, jangan bunuh diri. Apa yang harus kubuat? Paulus bilang, percayalah kepada Yesus, engkau selamat dan seisi rumahmu pasti diselamatkan. Haleluya. Saudara,
kita ini sebenarnya bukanlah manusia yang memiliki roh, tapi kita adalah roh yang tinggal di dalam tubuh. Bukan tubuh yang memiliki roh, tapi roh yang tinggal di dalam tubuh. Dengan kata lain, kita adalah manusia roh. Kita adalah roh. Kita bukan daging. Kita adalah roh. Ketika Anda terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sesuai dengan Yohanes 1:12, Anda adalah roh. Barang siapa menerimanya diberi kuasa menjadi anak Allah. Yang dikatakan anak Allah itu bukan tubuh. Tubuh saya ini anaknya Salem Lubis, karena benihnya dari Salem Lubis. Tubuh saya ini, ya, benihnya dari Salem Lubis, sehingga Risuli bin Lubis atau Risuli Lubis. Tapi roh saya itu dilahirkan oleh Allah. Allah lah yang melahirkan roh saya. Maka roh saya lah yang disebut anak Allah. Semua orang punya roh, termasuk Nikodemus, Yohanes 3. Tapi Nikodemus jangankan masuk ke kerajaan Allah, melihat pun tidak bisa, kata Yesus. Kalau rohmu tidak dilahirkan kembali, engkau tidak bisa melihat kerajaan Allah. Karena itu semua kita yang hadir, kita harus bisa pastikan bahwa kita ini tidak lagi menggunakan roh yang dari sebelum kita mengenal Tuhan. Kita harus pastikan roh kita sudah dilahirkan kembali. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dasar luar biasa. Haleluya. Yang dikatakan anak Allah adalah roh kita. Ya, coba saya kasih contoh. Coba sini dek. Kamu dek, ya sini cepet dek. Cepet dek. Haleluya. Ya, bisa lari ya. Haleluya. Iya, saya pikir dingin, ternyata jadi panas juga. Api Roh Kudus itu kali. Haleluya. Namamu siapa? Sigit. Haleluya. Kamu namanya Sigit. Kamu manusia atau apa? Manusia. Saya manusia bukan? Manusia, tapi nama saya Risuli Lubis. Kamu Sigit. Tapi kok kita sama-sama namanya manusia? Ya saudara, Sigit itu nama tubuhnya, manusia itu nama rohnya. Nama roh saya manusia, nama roh dia manusia. Makanya walaupun nama dia Sigit, nama saya Risuli Lubis, kami punya spesies roh yang sama, sehingga kami dikatakan manusia. Tetapi ketika roh kami sama-sama menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukan sekedar manusia lagi, tetapi kami anak Allah. Sehingga rohnya ini disebut anak Allah, roh saya disebut anak Allah. Jadi DNA roh kami ya dengan DNA roh Allah sama. Waktu kami doa itu langsung connect karena DNA-nya sama. Ketika seseorang berdebat tentang anak, itu harus cek DNA. Kita sebagai anak Tuhan, ya, Tuhan lihat apakah DNA roh kita sudah sama dengan dia. Karena itu Nikodemus tidak bisa melihat kerajaan Allah kalau rohnya tidak dilahirkan kembali. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dasar luar biasa. Silakan duduk. Haleluya. Ada 4 jenis roh. Ada roh Allah, ada roh malaikat, ada roh iblis, ada roh manusia. Kita punya ini roh manusia namanya. Makanya kita dikatakan manusia. Manusia yang ada sama kita ini adalah roh itu. Roh inilah yang memiliki kuasa yang dahsyat dan luar biasa. Itu sebabnya Yesus berkata sama perempuan Samaria, kau tidak menyembah di gunung lagi. Dan orang Israel pun tidak menyembah ke Yerusalem lagi. Mereka harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Ini yang tidak diajarkan oleh agama. Dan ini yang tidak dimiliki oleh agama. Ini hanya dimiliki oleh orang-orang percaya, oleh anak-anak Tuhan yang percaya akan firman Allah, bahwa engkau bukan orang biasa, engkau adalah anak Allah, engkau punya kuasa Allah, engkau dapat melakukan hal-hal yang dahsyat, yang luar biasa, yang manusia nggak bisa buat, tapi kau bisa lakukan karena kau bukan manusia biasa, kau adalah anak Allah. Berikan sorak-sorai buat Yesus Tuhan kita yang dahsyat luar biasa. Karena itu saudara, jangan ada lagi yang letih, letoy, loyo, lesu, lemah. Berdoalah dengan roh, dengan gairah. Dengar cara saya berdoa ya.
Hati yang bergelora, bergairah, bersemangat, roh yang berkobar, menyala, menyambar, radikal, akurat, konsisten, gila-gilaan, habis-habisan, hati-hati buat Tuhan, tidak kecil, tidak mundur, maju-maju dalam Yesus, dipelihara, dijagai, dilindungi bersama Yesus. Aku lakukan perkara-perkara besar di dalam Tuhan, satu cakap menanggung segala perkara, karena tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Kalau Allah ada padaku, lebih besar dari semua roh yang ada di muka bumi. Haleluya! Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya! Jadi Anda berdoa jangan ngemis, karena Anda bukan pengemis. Anda ini adalah anak Allah. Jadi Anda tinggal ambil, karena itu dijanjikan untuk anaknya. Kau anaknya, kau ahli warisnya, kau berhak untuk ambil itu. Karena itu saudara, jangan lagi mengemis. Siapa dirimu? Dirimu bukan pengemis. Engkau adalah anak Allah. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Coba kita buka satu ayat Kisah Rasul 17. Kisah Rasul 17. Tadi saya maunya nggak pakai ayat-ayat, tetapi nanti ada yang bilang, pendeta kok nggak pakai ayat, ya kan? Haleluya. Padahal yang saya sebut itu sudah ayat-ayat juga. Oke, ayat 28 kita baca sama-sama. Oh, yang di sana nggak bisa dinyalain ya, berarti saya harus belok begini. Oke? Kira-kira bisa? Ada operatornya ya? Iya. Kisah Rasul 17 ayat 28. Ayat 28. Oke? 3, 2, 1. Sebab kita ini dari keturunan Allah. Haleluya. Jadi kau itu bukan lagi keturunan bapak ibumu, tapi keturunan Allah. Karena kau roh. Rohmu itulah yang dikatakan keturunan Allah. Makanya orang-orang Islam seringkali nggak paham. Dia tanya saya, Bapak anak Allah? Iya. Kok ada tangan, ada kaki, ada telinga, ada mulut, ada mata, ada kepala? Kok sama dengan manusia? Fisiknya sama, casingnya sama. Yang dikatakan anak Allah itu roh saya. Oh gitu. Karena roh saya sudah dilahirkan oleh roh Allah. Itu sebabnya Alkitab bilang, siapa yang mengikatkan diri dengan Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Ketika rohmu menjadi satu dengan Tuhan, saudara, rohmu menjadi satu dengan Tuhan. Oke, ini Pak Mardi ya, karena beliau yang paling familiar di otak saya. Pak Mardi, rohnya sudah menyatu dengan roh Allah. Dulu belum menyatu. Iblis tahu, ini Mardi. Tapi ketika Pak Pendeta Mardi, rohnya sudah menyatu dengan roh Allah, setan nggak bisa lihat Pak Mardi lagi. Yang setan lihat Allah itu. Sehingga setan nggak berani ganggu Pak Mardi. Karena dia nggak bisa lihat lagi Pak Mardinya itu. Yang bisa dia lihat hanyalah Allah itu. Ketika Pak Mardi lewat, setan pun langsung lari. Dengan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Makanya anak Tuhan nggak bisa kena santet. Anak Tuhan nggak bisa kena tenung. Anak Tuhan nggak bisa kena racun maut sekalipun. Itu dikatakan oleh Alkitab. Makanya kita harus percaya kepada fakta daripada realita. Ini fakta. Realita ini karpet merah. Besok demo semua ini pengurusnya. Tukar jadi biru. Pendeta kebingungan. Voting menang pengurus karena banyak. Jadi biru. Ini realita. Bisa berubah-ubah. Fakta tidak bisa berubah. Alkitab bilang, langit berlalu, bumi berlalu, firman Tuhan tidak pernah berlalu. Karena itu percaya kepada yang tidak pernah berlalu. Hidupmu pasti selalu menang, lebih daripada pemenang. Haleluya. Oh Pak, masalahku banyak Pak, persoalanku banyak Pak, segudang. Berapa ton Bu persoalanmu? Berapa ton Pak persoalanmu Pak? Seharusnya kita tidak mengalami masalah. Kita hanya lihat masalah. Kalau kita mengalami masalah, letak persoalannya
bukan di masalah. Kita masih bermasalah. Kalau kita sudah tidak bermasalah, sebesar apapun masalah tidak jadi masalah. Jadi masalah itu bukan ada di masalah, tapi ada di kita. Bereskan hidup kita di hadirat Tuhan, tidak ada masalah, maka sebesar apapun masalah, tidak ada masalah. Berikan sorak-sorai buat Tuhan ini. Haleluya. Karena kita ini keturunan Allah. Saudara nggak percaya? Ayo kita baca di dalam Mazmur 82 ayat 6. Cepat, Mazmur 82 ayat 6. Makanya enakan kalau khotbah itu di persekutuan-persekutuan langsung ngomong-ngomong aja. Kalau di sini nanti nggak ada ayatnya katanya. Haleluya. Oke? Kita baca. 3, 2, 1. Saudara, di sini dikatakan ya, Tuhan berfirman sendiri bahwa kita adalah Allah itu sendiri. Baca apa kata Yesus, tanggapan Yesus tentang ayat ini, Yohanes 10 ayat 34. Apa tanggapan Yesus? Apakah Yesus nggak setuju atau Yesus setuju? Haleluya. Karena Yesus imam besar kita, imam agung kita. Kalau dia setuju ya udah, kita harus setuju. Karena dia nama tertinggi, nama di atas segala nama. Yohanes 10 ayat 34. Haleluya. Yohanes 10 ayat 34. Sudah? Oke. Biasanya saya khotbah 2 jam saudara, tetapi kali ini enggak lah ya, kasihan ya ini. Nah, ini cuma ini berapa mili ini ya. Ini habis selesai. Haleluya. Kita baca 3, 2, 1. Tadi sudah benar. Tadi sudah benar tadi. Mazmur. Oh, Yohanes. Oke, ya. Yohanes, sudah? Yohanes 10 ayat 34. Ayat 34, Yohanes 10 ayat 34. Oke? 3, 2, 1. Memang betul Allahnya di sini pakai huruf kecil, ya. Ini hanya ya untuk membuktikan bahwa kita bukan pencipta langit bumi dan segala isinya. Tetapi ini tidak mengurangi makna tentang kekuasaan Tuhan, karena Yesus adalah anak tunggal Allah. Haleluya. Wah, ini luar biasa gereja ini. Bisa pula ada bahasa-bahasa Arabik ya. Ini dahsyat ini. Iya. Jadi saudara, jadi huruf ini tidak mengurangi ya makna tentang kekuasaan. Yesus berkata, tidakkah kamu tahu ada tertulis di kitab Taurat bahwa kamu adalah Allah. Artinya saudara, apa yang Yesus lakukan selama di bumi sudah diberikan kepadamu kuasanya untuk engkau bisa lakukan juga. Asal engkau tidak ragu, tidak bimbang, engkau berkata kepada gunung ini pindah, maka pindah. Artinya engkau punya kuasa seperti kuasa yang Yesus punya. Haleluya. Haleluya. Lagi nyetir, YouTube-nya sudah saya kasih ke Pak Mardia. Lagi nyetir, saya bilang sama anak saya, "Nak, kita disuruh doakan orang lumpuh. Yang pasti di rumah sakit ada." Kita ke rumah sakit. Ternyata saudara, sebelum sampai rumah sakit, di jalan orang lumpuh itu sudah ada. Didorong oleh keluarganya baru pulang dari rumah sakit. Tapi jaraknya yang kami jumpai itu dari rumah sakit cukup sudah jauh. Udah hampir 1 kilo ya. Dia mau cari bis ya. Kalau di Jakarta bis ya. Kalau di Medan bus. Kalau di Singapura bus. Iya, jadi saudara, saya katakan, ini dia. Turun. Ayo, berdiri. Nggak bisa Pak, udah 1 tahun apa 2 tahun, lupa saya. Ya udah 1 tahun lah. 2 tahun apa 1 tahun, lupa lah. Nggak bisa Pak, udah 1 tahun ini nggak bisa. Saya Injisnya, ayo diri dalam nama Yesus. Diri jalan. Wah, banyak orang yang liatin saudara. Jalan. Tuhan Yesus dimuliakan. Haleluya. Saya selalu bilang, saya belum pernah puas ya kalau saya belum bangkitkan orang mati. Artinya kalau saya nanti dipanggil Tuhan ya,
ke pangkuannya, saya harus bangkitkan orang mati dulu lah, begitu. Ya, karena ketika saya ke rumah sakit, orang lumpuh berdatangan. Kita doakan. Akhirnya datang itu sapam rumah sakit Gatot Subroto, rumah sakit tentara. Saya mau dibawa ke kantor di sidang, tapi puji Tuhan kita bisa selesaikan di situ. Karena mereka yang datang, mereka yang mau. Begitu juga di rumah sakit Jakarta Utara. Akhirnya saya bilang udahlah, kita nggak usah ke rumah sakit kita doa aja. Saya katakan demikian. Sudah 3 kali saya di rumah sakit itu dipermasalahkan, saudara. Karena lagi waktu itu juga lagi masih COVID ya. Iya, katanya sekarang juga COVID. Nggak tahu saya COVID itu apa. Yang saya tahu kopi, saya minum kopi udah nggak ada COVID lagi. Saya sendiri pribadi ya, orang nggak saya lihat. Saudara, kita yang nggak lihat COVID, begitu takutnya kita sama COVID. Kenapa Tuhan yang sudah pasti ada? Ya, kita nggak takut karena kita nggak lihat. Tapi kok sama COVID kita takut? Tentunya sama Tuhan kita lebih hormat. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Saudara, Bapak Ibu sekalian, Alkitab jelas katakan ya, Yesus sendiri ngomong. Kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman, kamu adalah Allah. Jadi saudara, kita ini punya nature ilahi. Kita ini punya sifat dasar Tuhan. Kita ini punya kuasa Allah. Sehingga kita bisa melakukan hal-hal yang besar yang Tuhan pernah lakukan. Bahkan Yohanes 14 ayat 12, Yesus berkata, engkau akan melakukan perkara-perkara yang besar, lebih besar daripada apa yang pernah kulakukan. Awalnya saya tidak paham ayat ini. Saya mulai berdoa dan berdoa, tanya Tuhan, masa kami melakukan yang lebih besar daripada apa yang Tuhan lakukan? Apa arti ayat ini? Anda bisa baca Yohanes 16. Jadi Yesus itu selama datang ke bumi menjalankan misinya cuma 3,5 tahun. Banyak hal yang belum dia perbuat. Makanya dia katakan, aku tidak tinggalkan kau yatim piatu. Aku akan kirim Roh Kudus dalam namaku. Aku akan datang dalam namaku dengan kuasa Roh Kudus itu, dengan Roh Kudus itu. Itu yang Alkitab katakan. Engkau akan mengetahui hal-hal yang belum kau pahami sekarang. Jadi sampai sekarang kita tetap disertai Tuhan. Berikan sorak-sorak buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Karena itu saudara, Anda tidak boleh lagi hidup berdasarkan lahiriamu. Engkau harus hidup berdasarkan rohmu. Harus dipimpin oleh rohmu. Karena orang yang dipimpin roh Allah, itulah yang disebut anak-anak Allah. Tapi gimana ya? Doa aja kadang malas. Menyembah aja kadang ogah. Kadang-kadang ke gereja pun malas. Bagaimana kita bisa mengembangkan kapasitas roh kita? Kapasitas roh kita ini nggak bisa saudara dikasih makan nasi, nggak bisa dikasih minum air putih. Kapasitas roh kita ini harus dikembangkan lewat apa? Lewat persekutuan dengan Tuhan, lewat kumpulan anak-anak Tuhan. Kita berdoa bersama-sama secara korporat, kita punya hubungan pribadi. Haleluya. Tadi jam 1 pagi saya sudah bangun, saya keluar dari camp. Nah, karena kita rame berjejer. Haleluya. Saya minta sama Pak Mardi, ya, kunci yang sebelah boleh dong kasih ke saya, karena ada ruangan kosong saya lihat. Hari pertama nggak terpikir, hari kedua ya baru saya terpikir ya. Jadi kami Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, udah 5 hari di sini. Lihat masih sehat begini. Haleluya. Iya. Akhirnya saya doa ya, di samping tadi doa. Saudara, barulah itu jam 4:05 kalau saya nggak salah, baru saya dengar suara as-salatu khairun minan naum. Artinya apa? Itu di sholat-sholat lain nggak ada. Di lohor, maghrib, asar nggak ada. Itu hanya ada di subuh yang 2 rakaat itu. Artinya apa? As-sholat, marilah sembahyang. As-sholatu khairun minan naum. Lebih baik sembahyang daripada tidur. Tapi datang orang Kristen tarik selimut.
Lebih baik tidur daripada sembahyang. Bagaimana kapasitas rohmu bisa terbangun? Haleluya. Kau bukan manusia tubuh, kau manusia roh. Jadi rohmu itu yang kekal. Rohmu nggak bisa mati, rohmu nggak bisa tidur. Ada orang bilang kalau kita tidur katanya roh kita tidur. Enggak. Kalau roh tidur mati. Roh nggak bisa tidur, roh nggak bisa mati. Ada orang saya tanya, kamu tadi tidur jam berapa? Jam 11 malam pak. Loh, kamu tidur kok masih ingat jam? Bingung nggak? Iya juga. Berarti belum tidur. Jadi saudara, yang tidur itu pikirannya. Orang itu kalau tidur karena pikirannya berhenti, stop. Coba kau pikirin. Tadi babi gimana? Di sana tadi ayam sudah kasih makan belum? Jemuran sudah diambil belum? Nggak mungkin bisa tidur. Makanya kadang banyak orang sulit tidur karena banyak kali pikirannya. Haleluya. Udah pendeta, ikut lagi partai, ikut lagi urusan kepala desa, semua dia mau ambil. Akhirnya susah dia tidur. Wah. Karena itu saudara, Bapak Ibu sekalian, jangan kamu banyak memikirkan hal-hal yang tidak penting. Fokuslah kepada kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya pasti akan ditambahkan kepadamu. Haleluya. Haleluya. Saudara, saya pendeta, gaji saya itu 30 hari, bonusnya makian, cacian, fitnahan. Ada seorang ibu ngomong ke saya, nggak sangka pak, ternyata orang di Salatiga udah banyak kenal bapak. Saya kasih tahu nih loh, YouTube-nya udah 364.000 subscribe katanya. Wow, baru tahu, gue udah sering ikuti jejak dia nih, sering doain orang Islam, sering doain di rumah sakit, buat KKR di pedalaman. Oh, yang ibu yang gereja di sini bilang, gue baru tahu ini katanya. Haleluya. Puji Tuhan, kemarin ada kesaksian luar biasa. Saya doa itu jadi berkat ya. Pak Trisno, saya nggak lihat dia di mana dia ya. Apa dia di atas apa lupa datang apa gimana. Haleluya. Yang mana dulu katanya mau gembosi sepeda motor Pak Pendeta, tahu-tahu akhirnya ikut Tuhan. Terlepas mungkin ya belum banyak hal yang bisa dia buat ya dari keterbatasan, tapi intinya dia sudah percaya Yesus. Dan karena saya dapat rekom dari Pak Pendeta, saya yakin. Jadi kalau saya yakin, saya berani wawancarai gitu ya. Jadi saudara-saudara yang mau bersaksi nanti ada hal-hal yang luar biasa, yang ajaib. Kalau kau saksikan hanya dengan kekuatan fisikmu begini ya, kau hanya bisa jumpain 1 orang 2 orang, itu pun belum tentu dia mau dengar. Tapi kalau lihat sosial media, kayak Bapak kemarin udah 10.000 lebih saya lihat yang nonton tadi pagi. Ya kan, mungkin besok udah 20.000, besok mungkin ke 30.000, berarti udah 10.000 lebih orang yang mendengar kesaksian dia. Terserah pro kontra, mungkin ada orang yang bilang wah nggak benar, nggak apa-apa, memang dia bukan orang kita. Tapi orang-orang yang kita punya, yang di dalam Kristus, mereka terbangun. Amin Pak Pendeta. Saya baca itu di komen-komennya, maju Pak Trisno, jangan mundur, luar biasa. Haleluya. Haleluya. Ini dan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Jadi mari kita gunakan sosmed ini dengan baik. Jangan kita gunakan sosial media ini dengan hal-hal yang tidak baik. Ya, anak-anak muda ini yang hadir ini ingat baik. Cinta itu sekarang sudah berubah, bukan dari mata turun ke hati, tapi dari Facebook turun ke WA. Haleluya. Makanya anak-anak muda harus waspada ya dengan handphone ini ya. Ini bisa kudus, bisa najis, tergantung kita yang menggunakannya. Kita sebagai anak Allah tentu kita tahu mana yang harus kita tonton, mana yang harus kita lihat, mana yang tidak boleh dan mana yang boleh. Karena itu saudara, hari ini kita sudah tahu siapa kita di dalam Tuhan, bahwa kita bukan orang lain bagi Tuhan, kita adalah anak kandungnya sendiri. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Ku diangkat jadi anaknya, nggak apa-apa ya. Tapi saya mau beritakan kabar baru, kabar baik. Kau bukan diangkat, kau anak kandung Tuhan. Anak angkat
itu ditujukan kepada Israel jasmani kalau Anda baca baik-baik. Tapi anak Allah yang dilahirkan oleh Roh Allah itu ditujukan kepada orang-orang yang beriman di dalam Yesus. Kau bukan Israel fisik, kau Israel roh. Rohmu yang dilahirkan oleh Allah. Walaupun kau tidak pernah ke Israel, tetapi kau adalah Israel roh itu. Kaulah anak Allah itu. Karena itu saudara, engkau hebat, engkau luar biasa, engkau dahsyat. Jangan takut memuji diri, tapi jangan meninggikan diri. Memuji diri untuk memberikan kekuatan baru bagi diri kita, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Haleluya, haleluya. Makanya banyak orang-orang seberang sana saudara mengatakan Kristen itu sombong, ngomong dirinya anak Allah. Nggak usah openin, biarin. Yang penting kita tahu benar bahwa kita ini anak Allah. Haleluya, haleluya. Makanya coba kita baca di Wahyu pasal 2, Wahyu 2 ayat 12. Kita lihat ya, Wahyu 2 ayat 12. Oke, sudah? 3, 2, 1. Ya, kita lompat langsung aja, coba ayat 17-nya biar cepat ya. Wahyu 2 ayat 17. Ya, Wahyu 2 ayat 17. Baca sama-sama. 3, 2, 1. Sembunyi, dan aku akan yang di atasnya. Oke, ketika rohmu dilahirkan kembali, rohmu punya nama baru. Ini dia ya. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Jadi rohmu itu ya, ketika dilahirkan baru, rohmu itu namanya secara umum anak Allah. Sama, semua kita anak Allah. Tetapi secara spesifik dia punya nama. Ini nama baru. Tapi belum kita ketahui. Nanti kita akan ketahui ketika kita bersama Tuhan di dalam kerajaan sorga. Kita akan tahu nama roh kita itu siapa. Saudara, saya mau tanya saudara, apakah malaikat itu hanya 2? Malaikat banyak kan, berlaksa-laksa kan Pak Pendeta kan. Tapi kenapa namanya cuma 2, Gabriel dan Mikael? Kalau saya di Islam banyak namanya. Ada penjaga sorga Ridwan, penjaga neraka kalau nggak salah Malik ya. Terus karena sudah lama saya tinggalkan, terus yang di kuburan sudah pasti nongkar nangkir di alam barja. Man robuka, man nabiyuka, man kitabuka. Tanya itu nanti. Siapa alamu? Siapa rasulmu? Siapa kitabmu? Wah, itu nongkar nangkir ya. Terus yang penulis baik dan jahat ada lagi, aktif-aktif dan banyaklah. Tapi yang saya ketahui nggak lebih dari 20. Sedangkan Alkitab mencatat satu orang bertobat, berlaksa-laksa malaikat di sorga bersorak-sorai. Laksa itu bicara angka tertinggi. Kalau sekarang itu triliun. Jadi satu orang bertobat, triliunan manusia, triliunan malaikat bersorak-sorai. Itu sebabnya tidak bisa ditulis di sini. Kalau ditulis di sini, saya khotbah Kejadian 1 ayat 1. Pada waktu itu malaikat Matuel datang. Ayat 2 malaikat Masel datang. Ayat ketiga malaikat Rotol datang. Malaikat semua namanya, nggak ada lagi bacaan lain. Itu makanya nggak ditulis. Kau ke gereja pun bawa Alkitab begini. Karena waktu saya di Islam malaikatnya tertulis hanya kira-kira sekian puluh, itu bisa tertulis. Tapi di sini banyak. Makanya rohmu pun ada namanya. Kau pikir nggak ada nama itu malaikat itu? Kau pikir jadi Gabriel siap komandan, Yesus siap, Mikael siap,
Yang lain-lain hoi 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 hoi. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak semua harus dicatat di sini. Kalau semua dicatat katanya bumi ini pun nggak cukup. Rohmu itu punya nama. Haleluya. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Inilah manusia itu, inilah hebatnya manusia itu, inilah luar biasa manusia itu, inilah dahsyatnya manusia itu. Manusia yang sudah terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya. Coba kita baca. Kalau Anda nggak percaya bagaimana dahsyatnya kita, Efesus 1 ayat yang keempat. Efesus 1 ayat 4. Oke? Efesus 1 ayat 4. 3, 2, 1. Kurang kenceng. Tadi sudah gladi resik. 3, 2, 1. Memang bagus saudara, kencang, tetapi sesama biskota jangan saling mendahului ya. Haleluya. Jadi saya baca ulang supaya nanti para pemirsa tahu ya apa ayat ini ya bacanya. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Haleluya. Gantian adek ini. Ini sini. Oh kalau enggak yang sekolah kitab mana ya? Tuh. Ya udah siapa saja ini. Ini adik ini. Enggak yang di belakang, Ah. Dia udah kuliah ya? Udah kan? Hah? Ya SMA udah tamat ya? Oh ya, oke, haleluya. Enggak yang kuliah siapa? Atau yang SMA lah. Tapi SMA udah dong. Oh, udah cerdas lah pasti. Katanya, ya, sebelum dunia ada kau sudah dipilih. Sebelum dunia ada kau sudah ada. Sekarang saya kasih contoh. Kau bisa milih nggak sesuatu yang tidak ada? Bisa nggak kamu pilih yang tidak ada? Nggak bisa ya, nggak bisa. Tapi kalau disuruh satu aja, ini pilihan atau apa? Kalau saya kasih ini harus kau pegang, harus jadi milikmu. Ini namanya pilihan atau paksaan? Paksaan. Jadi pilihan itu ada dua, mau pilih mana, gitu ya? Nah, Alkitab bilang, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita. Memilih kamu dan saya sebelum dunia diciptakan. Umurmu berapa? 29. Umur dunia? Iya umur dunia kira-kira aja nggak apa-apa. Ya 2000-an. Ini 2022 ya. Nah, kurang lebih kalau kata para ilmuwan yang menemukan fosil dinosaurus jutaan. Tapi kalau menurut Alkitab yang kita tahu ya Adam sampai ke sini itu kira-kira 6000 tahun lebih ya. Nah, oke lah. Sekarang umur dunia kau bilang 2000. Umurmu 29. Oke? Ya. Dunia sama kamu duluan mana? Dunia. Alkitab bilang dulu baca. Baca coba. Dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Sebelum saya sudah lihat beberapa terjemahan sama. Sebelum dunia. Sebelum dunia kamu sudah ada. Tuhan kamu apa dunia? Saya. Wah, haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Silakan duduk. Saudara, kita tidak boleh percaya kepada realita berlebihan. Kita harus percaya kepada fakta yang adalah firman. Mau nggak masuk akal, nggak masuk logika, kalau Alkitab mengatakan seperti itu, kita harus aminin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Baru kita minta hikmat bagaimana menjelaskannya. Yohanes 4 ayat 24 ya, Allah itu roh. Ketika datang ke bumi mengambil rupa manusia dalam wujud Yesus, tapi Allah itu roh pada asal muasalnya. Allah yang roh ya, itu maha kuasa. Ya, rohnya maha besar, bukan besar. Jadi Allah yang roh ini ya, itu sudah memiliki saudara. Sebelum dunia ada, roh saudara sudah ada di dalam Dia. Makanya tubuhnya Adam itu saudara dari tanah. Adam, Kejadian 2 baca, Adam ya diambil tanah liat atau debu tanah,
jadi tangan, jadi kaki, jadi telinga, jadi hidung, jadi semua. Bisa apa-apa nggak Adam? Itu namanya apa? Patung. Ketika Tuhan mengembuskan rohnya, dalam bahasa aslinya ruah, baru dia jadi yang dikatakan manusia, yang dihembuskan itu apa yang patung tadi? Yang dihembuskan itu roh itu yang dikatakan manusia, bukan tanah tadi. Haleluya. Sekali waktu saya melayani orang meninggal, saya bilang, kita sudah di depan patungnya Yohanes. Wah, marah keluarganya. Wah, harusnya kan jasad almarhum, padahal sama aja itu patung juga ya. Iya kan? Iya. Jadi saudara, jadi itu tanah itu jadi patung. Ketika Tuhan mengembuskan rohnya, barulah dia dinamakan manusia. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Jadi sebelum semua ada, Anda sudah ada di dalam Tuhan. Oke? Haleluya. Jadi waktu suami istri menikah, terus dia kata dokter ngisi 3 minggu, itu belum ada roh. Itu masih ada seperti gumpalan kecil saja. Berjalannya waktu, itu nanti kurang lebih 3 bulan, 4 bulan mulai lengkap. Tapi biasanya sulit diketahui jenis kelaminnya. Ketika dia sudah lengkap, barulah Allah mengembuskan rohnya. Barulah dia manusia. Tadi belum manusia, namanya janin. Haleluya. Tapi dia hidup. Karena ilmu kedokteran itu tahu mana benih yang hidup dan benih yang gak hidup. Tapi benih yang hidup itu belum ada roh. Di dalam saya ini ada benih. Oke? Saya kasih contoh. Anak saya Daniel. Ya, anak saya Daniel itu umurnya berapa sekarang? 22. Apakah benar umur dia 22? Tidak. Sebelum dia dilahirkan mamanya, itu sudah ada di dalam saya. Paham? Namanya sperma. Jadi sudah ada di dalam dia. Di dalam saya. Jadi waktu saya nikah, saya titiplah ke rahim istri saya. Haleluya. Dibuailah oleh sel telur, maka lahirlah dia. Jadi waktu saya ada, ya, udah ada di dalam saya si Daniel itu. Jadi usianya bukan 21. Sama halnya, kau memang fisikmu umurnya 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Tapi sebelum dunia ada, rohmu sudah ada di dalam Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Kau anak Allah. Kau dilahirkan oleh Allah. Kau bukan dari dunia. Kau dari sorga. Kau warga kerajaan sorga yang dititipkan Tuhan di muka bumi ini. Kau bukan hanya menjalankan misi Allah, tapi kau misi Tuhan itu. Kau representasi Allah itu lewat hidupmu. Tuhan dimuliakan. Berikan sorak-sorai. Haleluya. Terakhir ya, orang yang rohnya tidak dilahirkan kembali, walaupun di bumi ini sekali dia bisa bilang Yesus, sekalipun dia bisa bilang Yesus, 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 tapi nanti waktu Tuhan datang, kita lihat yang berikut ini di dalam Wahyu 3 ayat 17. Wahyu 3 ayat 17. Oke? Wahyu 3 ayat 17. Oh, ayat 12, ayat 12. Ayat 12-nya. Ya, 3, 2, 1. Dari nama Allahku dan namaku yang baru. Jadi saudara, semua orang sekarang ya, baik itu agama apapun, kalau kita suruh bilang Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, bisa nggak? Bisa, asal dia bisa bahasa Indonesia. Betul nggak? Iya. Nah, kita baca dulu satu ayat sebelum ini ya, supaya Anda bisa tahu. Roma 8 ayat 16. Roma 8 ayat 16. Nanti kembali cepat ke sini ya.
supaya nggak gagal paham. Roma 8 ayat 16. Haleluya. Oke, sudah? Nah, 3, 2, 1. Roh itu. Saudara, ketika kau jalan terus ketemu tukang parkir, suruh tukang parkir itu bilang aku anak Allah, bisa nggak? Bisa, asal dia bisa bahasa Indonesia, betul nggak? Kalau dia bilang aku anak Allah 1000 kali jadi anak Allah nggak? Belum tentu, betul nggak? Di sini harus roh itu yang bersaksi di dalam rohmu. Tahun 1996 saya beragama Islam, saya didatangi Yesus. Roh Yesus yang memperkenalkan siapa itu Allah. Ya, dia itulah Allah yang datang ke bumi. Disitulah saya percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan Allah dan Juru Selamat. Roh itu yang bersaksi. Oke, kalau kau pun dilahirkan dari rahim seorang ibu Kristen gak ada masalah. Tapi berjalannya waktu harus roh itu yang bersaksi di dalam rohmu bahwa kau adalah anak-anak Allah. Haleluya. Haleluya. Oke, makanya kita kembali ke tadi. Jadi harus roh itu orang yang sudah lahir baru. Ya. Oke. Kau ya pergi ke istana presiden, bilang aku ini teman Jokowi, anak Jokowi, tak bakal dikasih masuk. Tapi ketika Jokowi lihat CCTV, silakan itu masuk. Itu anak saya, masuk nggak? Masuk. Jadi banyak orang ngaku anak Allah, tapi bukan anak Allah, harus roh itu. Oke? Kita tadi wahyu tadi. Kenapa saya lari kemarin supaya bisa lebih lengkap? Ya. Makanya nanti di hari kiamat Yesus datang kedua kali. Kalau di Al-Quran itu Isa Al-Masih, dia akan datang, dia mematahkan salib. Tapi Yesus bukan mematahkan salib. Ini, haleluya. Coba Wahyu pasal 3 ayat berapa tadi? 12. Oke? Tadi saya rencana saudara mau buat ibadah kayak KKR gitu, tapi saya pikir sayang kalau saya nggak sampaikan ini, karena siapa tahu saya nggak kemari lagi. Haleluya. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Barang siapa menang, ya, dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya nama Jadi saudara, nanti waktu Yesus datang kedua kali, semua orang, nggak siapapun dia, nggak perlu peduli agama apapun, mereka akan ketakutan. Yesus tolong saya, Yesus tolong saya. Tapi Yesus bilang, aku tidak kenal kamu. Yesus tolong saya. Kenapa? Yang ngomong mulutnya. Tapi kau yang rohnya sudah baru, yang rohmu punya nama tadi, yang ngomong itu nama rohmu yang baru. Nanti rohmu yang baru akan tahu cara memanggil dia. Sekarang kita panggil dia Yesus Kristus. Yes, amin. Tapi rohmu yang baru nanti tahu cara memanggil dia bagaimana. Dan dia tahu betul roh siapa yang sebenarnya anaknya. Kalau orang yang Kristen, yang rohnya belum anak Allah, mereka tidak akan masuk kerajaan Allah. Hanya anak-anak Allah yang masuk kerajaan Allah. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Saya secara iman saya bicara. Apapun agamanya, mau pakaian jubah apapun dia, ya. Nanti ketika Yesus datang, kalau di sini dikatakan di awan-awan. Waktu saya ke Israel, banyak orang percaya nanti dia datangnya di atas itu, di atas tempat dia naik itu dia datang lagi. Tapi saya tidak memahami seperti itu. Dia akan datang, tetapi semua orang bisa lihat. Orang Tarutung, orang Irian Jaya, orang Manokwari, orang mana lah, orang Eropa, orang mana bisa lihat. Kenapa? Dia maha besar. Jadi dia lebih besar dari bumi ini. Oh, jangan kau bilang besar itu terus. Seperti, oh kakinya segini, oh tangannya segini. Enggak, itu kemahakuasaannya. Semua orang bisa lihat. Yang di gunung pun lihat. Lihat itu, anak Allah datang, Yesus datang bersama malaikatnya. Orang-orang yang tadi menghina dia, Yesus tahu rohnya. Enggak. Tapi rohmu yang sudah dilahirkan kembali, yang sudah punya nama baru,
itulah nanti yang memanggil dengan benar, dengan tepat. Berikan sorak-sorai buat Tuhan, dahsyat luar biasa. Haleluya. Saya pribadi sampai sekarang, saya pingin tahu seperti apa nanti. Tapi itu tidak perlu kita mau cari tahu. Kita hanya dekat dengan Tuhan, tapi nanti roh kita yang baru yang tahu memanggil dia seperti apa. Barang siapa yang percaya Tuhan pasti diselamatkan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. 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 Saudara, Bapak Ibu sekalian, engkau harus kenal siapa engkau di dalam Tuhan. Engkau harus tahu siapa engkau dalam Yesus. Engkau adalah roh. Rohmu itu adalah anak Allah. Sebagaimana Yesus punya kuasa, rohmu itu pun punya kuasa. Karena itu, izinkanlah rohmu dipimpin roh Allah, supaya engkau punya doa yang dahsyat dan luar biasa. Hari ini, siapapun di antara saudara yang mau didoakan secara khusus, kau bisa maju ke depan. Saya akan berdoa buat engkau. Dan saya minta para pelayan Tuhan, hamba Tuhan di belakang mereka yang saya doakan. Karena sering sekali terjadi begitu, ada yang rebah dan seterusnya dan sebagainya. Makanya untuk mengantisipasi, ada yang di belakang. Tapi saya tidak akan dorong saudara. Saya akan berdoa buat saudara. Yang mau didoakan silakan maju. Cepat maju. Haleluya, haleluya. Angkat dua tanganmu. Tolong ya, saya dibantu. Haleluya, haleluya. Silakan cepat. Silakan. Haleluya. Haleluya. Angkat dua tanganmu. Yang maju langsung angkat dua tangannya. Arahkan rohmu, pikiranmu, hatimu kepada Tuhan Yesus. Biarlah roh Kristus, roh Yesus, roh Kudus itu menguasai hidupmu. Haleluya. 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 Angkat tangannya. Untuk yang sakit nanti saya doakan khusus ini yang sudah maju ke depan. Angkat tangan tinggi-tinggi. Mulai berdoa dalam hatimu. Berdoa. Rohmu berdoa. Api. Hadirat kuasa Tuhan telah bekerja. Urapannya sedang mengalir atasku. Dan aku impartasikan kepada mereka. In Jesus name. Dalam nama Yesus. Terima. Api. Hadirat urapan kuasa Tuhan bekerja atasmu. 1, 2, 3. Api. Oh, terima. Tuhan tahu mas. Pandang Yesus. Urapan Tuhan sedang bekerja. Yesus lebih besar dari semuanya. Percayakan hidupmu kepada Dia. Aku mengurapi engkau. Terima. Lepas. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Kuasa Tuhan bekerja. Segala lapas. Haleluya. Siapa yang mau didoakan ini? Angkat tangan. Urapan Tuhan bekerja atas hadirat Tuhan mengalir. Penuhi. Terima. 1, 2, 3. Siapkan hatimu ya. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Jama.
Yesus dahsyat, Yesus luar biasa, ajaib. Dia penolongmu, Dia yang memberikan jalan keluar bagimu. Terima, lepaskan semuanya. Apa yang membuat hatimu apa yang membuat hatimu terganjal, lepaskan semua di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Lepaskan dalam nama Yesus, bebaskan dia dalam nama Yesus. Urapi dia, kuasamu bekerja Tuhan. Haleluya. Ibu sakit apa, Bu? Berapa? Berapa lama? 4 bulan. Ibu percaya Yesus ya, jalan ya. Dalam nama Yesus, Ibu lihat wajah saya. Ibu lihat, in Jesus name. Ibu percaya ya? In Jesus name. Dalam nama Yesus. In Jesus name. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ibu jangan ragu. Ayo, bangkit. In Jesus name. Jalan. In Jesus name. Jalan. In Jesus name. Jalan. Haleluya. 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 In Jesus name. In Jesus name. Jalan. In Jesus name. In Jesus name. Jalan. In Jesus name. In Jesus name. Jalan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Belok. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Jalan. Angkat kakinya, angkat. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Jalan. Sini. Jalan. Cepat. Diangkat. Kakinya diangkat. Ya, terus dalam nama Yesus. Oke, dalam nama Yesus. Dalam Yesus, lari. In Jesus name. Belok. In Jesus name. Out, lepas. Out. Ya, jalan. Lari. Yes. Lari. Kencang. In Jesus name. Haleluya. Belok. In Jesus name. Out. In Jesus name. Haleluya. Pandang saya. Tarik nafas sebentar. Ya. Lari. In Jesus name. Out. Kuasa Tuhan Tuhan. In Jesus name. Ibu duduk di mana tadi? Ibu tadi duduk di mana? Belakang. Sekarang ibu duduk di bangku sana ya. Ibu duduk. Gak usah dipegang, ibu duduk sana ya. Itu di bangku sana ya. In Jesus name. Terus dalam nama Yesus. In Jesus name. Dalam nama Yesus. Kau sembuhkan dia Tuhan. Ibu duduk sendiri, biarin duduk sendiri. In Jesus name. Haleluya.